Ini tanaman cabai saya yang sudah berusia 1 tahun lebih dan sudah tampak pertumbuhannya kurang begitu produktif, namun masih terdapat banyak buah-buah dan juga terdapat tunas-tunas yang bermunculan. Ini nanti akan saya lakukan pengendalian, merangsang kembali pertumbuhannya agar lebih lama dan merangsang untuk supaya menjadi daun hijaunya yang sudah mulai menguning dan keriting, dan untuk merangsang makin banyaknya pembungaan. Apa itu? Pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali bersama saya PP Bertani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga saja sahabat yang menyaksikan video saya ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dikaruniai kesehatan, dilancarkan segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Oke sahabat, di sini saya akan melakukan pengendalian terhadap tanaman cabai rawit saya yang barusan tadi. Tanaman cabai rawit saya itu sahabat sudah berusia kurang lebih 1 tahun lebih itu sahabat. Jadi kalau sudah kita lihat, karena sudah tanaman itu tua, jadi dia tampak kurang begitu produktif ya. Ibaratnya yang namanya usia tua sudah mulai keriput-keriput, bahkan daun sudah mulai menguning. Nah, di situ juga di samping itu karena faktor tua, daun mulai keriput dan mulai menguning. Nah, di situ juga saya lihat itu disebabkan salah satunya adalah dari hadirnya hama-hama yang mengerat atau menghisap daun-daun tersebut sehingga menimbulkan terjadinya daun keriput dan daun menguning begitu sahabat. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan sahabat. Ini pestisida nabati ini. Ini pestisida nabati yang 15 hari lalu saya buat dengan bahan-bahan kunyit, bawang merah, bawang putih. Ini campurannya. Nah, di sini alhamdulillah sahabat, dan sudah saya buktikan juga, saya uji cobakan terhadap tanaman-tanaman saya. Dan alhamdulillah tanaman saya yang saya rawat betul-betul, saya berikan penyemprotan terhadap bahan-bahan ini seminggu sekali. Alhamdulillah tanaman saya tumbuh subur, tidak dihinggapi hama, bahkan daunnya menghijau begitu. Nah, di sini saya dalam mengaplikasikannya tidak hanya ini sahabat, tidak hanya bahan pestisida nabati ini. Nah, yang bahan dasar kunyit, bawang merah, bawang putih itu sahabat ya. Nah, di sini juga saya akan campur dengan, nah ini yang baru saya buat tanggal 2 Oktober kemarin ini sahabat. Tanggal 2 Oktober kemarin baru saya buat, dan ini sudah kurang lebih 7 hari. Nah, ini bahan-bahannya lain lagi sahabat. Ini bahan-bahannya pupuk organik cair Super Joss dan juga mengandung pestisida nabati. Apa bahan-bahan yang saya gunakan? Nah, yang ini sahabat, bahan yang saya gunakan ini pertama-tama dari susu, micin, bawang merah sebagai ZPT-nya, termasuk salah satunya bisa digunakan menjadi pestisida nabati. Nah, begitu. Di sini sekarang saya akan padukan kedua bahan ini untuk pengendalian terhadap hama yang berada pada tanaman cabai saya tadi, serta untuk meremajakan kembali daun-daun yang sudah mulai tua begitu bahasanya ya, meremajakan kembali. Jadi caranya apa? Kita beri jamu yang super joss, yang super mantap. Dua bahan ini di samping menjadi jamu, di samping menjadi unsur hara, bahkan dapat menyembuhkan penyakit atau mengusir hama-hama yang berada di tanaman cabai. Oke, saya lanjut saja sahabat. Jadi dari dua bahan ini akan saya aplikasikan kepada ini 5 liter air ya sahabat, ini 5 liter air. Jadi saya akan aplikasikan dari masing-masingnya ini sebanyak, dari 5 liter air sebanyak 500 ml. Ini sudah saya potong ini botol air mineral. Ini kurang lebihnya sudah saya ukur sebanyak 500 ml kalau kita isi. Oke, langsung saja sahabat. Sebelumnya akan saya siapkan dulu saringannya. Saya siapkan saringannya karena dalam pestisida nabati dan pupuk organik cair ini masih terdapat adanya sisa-sisa ampas-ampas fermentasinya ya. Jadi harus disaring supaya apa? Supaya nanti tidak menghambat proses penyemprotan. Ini juga airnya mungkin agak saya kurangi karena keperluan, saya ambil masuk ke sini menjadi kurang lebihnya 1 liter, saya kurangi dulu airnya. Oke, sudah cukup ya. Sekarang kita masukkan ikuti sahabat ya. Ini insya Allah kalau sahabat terapkan kepada tanaman, insya Allah ini sangat bermanfaat, sangat berkhasiat untuk peremajaan tanaman, untuk kesuburan tanaman, baik untuk merangsang pertumbuhan kesuburan akar, untuk merangsang hijau daun, menguatkan batang, serta memperpanjang usia tanaman begitu sahabat. Dan yang terpenting ini ada pestisida hayatinya ini atau pestisida nabatinya. Saya campurkan ini tujuannya untuk membunuh bahkan
mengusir serta menghalau hama agar tidak tidak menempel di tanaman. Oke, kedua-duanya saya campurkan ini ya. Oke. Nah, ini untuk sampah-sampahnya, jadi tidak terikut dia, sahabat. Jadi apabila kita melakukan penyemprotan terhadap tanaman, tidak mengganggu, tidak membuat sumbat di lubang semprot ini. Aromanya sahabat sangat menyengat. Bisa dibayangkan kalau kita mencium aroma bawang merah dan bawang putih. Oh iya, satu lagi di sini juga saya campur. Kalau yang ini ada bawang putihnya juga ini. Sekarang ditutup. Setelah ditutup, ayo ikuti saya untuk cara mengaplikasikannya ke tanaman cabai. Oke, ini tanaman cabai tadi yang sudah berusia 1 tahun lebih. Ini sahabat bisa dilihat memang kan, batangnya sudah tua sekali nih, sudah tua sekali. Dan sekarang saya kendalikan dengan cara menyemprotkannya seperti ini ya sahabat ya. Nah, cara menyemprotkannya seperti ini, atas bawah ya. Ini. Jadi dalam melakukan penyemprotan, baik itu penyemprotan pupuk pestisida nabati atau pupuk organik cair yang kita aplikasikan dengan cara semprot, jadi jangan atas saja, tapi harus kita ambil dari posisi bawahnya juga. Supaya apa? Supaya unsur-unsur stomata yang berada di daun cabai ini terkena begitu, untuk melakukan penyerapan secara maksimal terhadap tanaman. Itu kalau untuk pupuk organik cairnya ya. Tapi kalau untuk pestisida nabatinya, kebanyakan hama-hama sahabat, dia akan hinggap di bagian bawah daun. Nah, dia akan bersembunyi di ketiak daun di bagian bawah begitu. Dia akan bersembunyi di bagian bawah, oleh karenanya dia kalau disemprot hanya bagian atas, dia tidak akan berpengaruh. Mungkin dia hanya mabuk menghirup bau udaranya saja. Nah, tapi dia bersembunyi di ketiak bawah, dia akan tetap bisa hidup kembali begitu. Tapi kalau kita semprotkan, nah ini dari bawah juga contohnya ya. Nah, dia tidak akan bisa menghindar lagi. Dengan serta-merta dia nanti akan mati, atau bahkan kalau bagi yang sedikit tahan dia akan kabur. Setelah kabur dia akan pingsan, akan mabuk. Nah, nanti mengarahnya kepada terganggunya sistem pernapasan dari hama tersebut. Lama-kelamaan dia akan mati begitu. Oke. Nah, ini ada tanaman terong saya juga sekalian. Saya lakukan penyemprotan. Di sini memang saya tumpang sari sahabat, antara terong dengan cabai rawit. Nah, ini terongnya tuh sudah berbunga. Oke, memang saya buat seperti ini. Nanti cabainya sudah kurang produktif, terongnya akan naik. Nah, di sini juga, ini ada tanaman jeruk saya. Waduh. Nah, ini namanya kutu kebul nih sahabat. Lihatin, bisa kita simak. Tuh dia langsung pada jatuh dia. Dia berusaha lari. Semprot, kejar dia. Nah, begitu sahabat ya. Saya pompa lagi. Ini tanaman jeruk sahabat. Ini tanaman jeruk Borneo. Mantap. Nanti, nah sekalian nih jeruknya lebat sekali bukan? Sekalian jeruknya juga saya semprot biar jeruknya menjadi super. Nah, kalau kutu kebul ini biasa sahabat, dia tingkat di tanaman jeruk. Kalau sahabat punya tanaman jeruk banyak itu kutu kebul yang berupa seperti apa itu. Nah tuh banyak pada kaburan tuh sahabat. Ini lagi. Oke. Jadi mengaplikasikan pupuk organik cair Super Joss ini yang dipadukan sahabat dengan menggunakan pestisida hayati atau pestisida nabati yang berbahan dasar utama itu dari kunyit, bawang merah, bawang putih begitu. Nah, itu sangat baik untuk semua tanaman, bukan hanya tanaman terong, bukan hanya tanaman cabai ya. Itu untuk semua tanaman, baik itu tanaman keras, intinya tanaman yang berbuah dan yang buahnya dapat kita manfaatkan, kita rawat. Ini lagi. Jadi semua tanam cabai ini yang sepanjangan akan saya lakukan penyemprotan sahabat. Oke sahabat, terima kasih banyak telah hadir menyimak video saya.
Ini bisa sahabat lihat, menumpuk dia, menumpuk, lihatin. Terima kasih banyak sudah hadir menyimak ini. Nah, ini sempat terjadi kerontokan karena adanya hama-hama yang mengentuk dari, nah ini tuh, lihatin sahabat, lari dia. Oke, saya akan melanjutkan melakukan penyemprotan dulu kepada banyak tanaman cabai saya ini dan tanaman-tanaman lain sahabat ya. Terima kasih telah bersedia nyimak video saya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk sahabat semuanya, bisa dipraktikkan apabila memiliki tanaman, baik tanaman di kebun maupun di pekarangan rumah. Berkenan bantuannya untuk like, komen, subscribe, tekan lonceng, dan teruskan kepada teman-teman lain kalau memang video ini dianggap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.